Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, komen, subscribe. Dan buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi ya di tempat servis yang berantakan seperti ini ya teman-teman. Semoga kalian yang melihat video ini ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga selalu sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Seperti itu ya teman-teman. Baik, dalam kesempatan kali ini ya, alhamdulillah saya kedapatan servis ini ya, lampu Philips kecil ya, ini 23 watt. Nah, ini tadi udah tak servis ya, udah ganti elko, ini udah saya ganti elkonya. Di sini elko terbaca 5,6 mikrofarad 400 volt, ini 23 watt. Nah, di sini ada teman kita ya teman-teman. Di sini ada teman kita yang bertanya ya tentang cara mencopot ya. Kebetulan nih pakai dioda SMD ya. Cara pasang dioda SMD ya, maksudnya dioda SMD itu konslet. Nah, dia mau ganti dengan dioda yang biasa bisa atau tidak. Nah, ada yang bertanya seperti itu. Ada juga yang bertanya cara melepasnya ya. Melepas dioda SMD ini seperti apa? Karena katanya kalau melepas ini katanya susah katanya. Nah, tidak susah, ini gampang sekali ya. Susahnya karena memang di bawah sini ada lemnya ya. Di bawah dari dioda SMD itu ada lem. Nah, kanan kiri ini baru disolder seperti itu. Nah, bisa nggak katanya itu ada satu lagi teman ya. Semoga teman kita yang bertanya ini mewakili teman-teman kita yang lainnya ya. Mereka mungkin malu-malu bertanya atau seperti apa, nggak tahu ya, nggak masalah ya. Jadi cara pemasangannya seperti apa katanya, Mas, kalau dioda SMD ini diganti dengan dioda biasa. Nah, nanti terbalik atau tidak, tandanya apa kalau dioda SMD ini. Nah, dan nilainya berapa ini dioda SMD penggantinya yang seperti ini. Baik, seperti ini teman-teman. Dioda untuk watt kecil itu menggunakan untuk 45 watt ke bawah ya. 45 watt ke bawah menggunakan IN4007 ya. Nah, dan ini tertulis di sini tidak terlihat ya, ini M7 ya ini. Nah, kemarin juga ada yang bertanya M7 penggantinya berapa, Mas, katanya. Nih, di sini penggantinya IN, nah itu terlihat ya M7, penggantinya IN4007 ya. Nah, cara pemasangannya seperti apa? Kalau dioda yang biasa itu ada garis-garisnya, ada garis putihnya. Kalau ini bagaimana caranya? Di sini akan kita praktekkan langsung ya teman-teman. Kita praktekkan, jangan di skip ya, supaya teman-teman kita tidak gagal paham ya, kalian tidak gagal paham. Nah, ini lampu 23 watt. Ini akan saya menyalakan dulu ya, akan saya nyalakan menggunakan kaca eksternal ini ya. Nah, ini kaca eksternal sama dengan kaca eksternal saya yang besar ya, untuk cek lampu yang besar. Kalau ini buat cek lampu yang kecil. Nah, di sini menggunakan jepit seperti ini teman-teman. Kita tes dulu sebelum kita ganti diodanya ya. Perhatikan, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham bahwa lampu ini sudah hidup ya, sudah hidup. Nah, ini kita colokkan seperti ini udah tak kasih kode ya, ABCD ya, seperti itu. Karena kalau kita masang kawat kaca filamen tidak boleh terbalik ya, tidak boleh terbalik, harus sesuai urutan. Tapi, nah videonya ada ya untuk cara pasang kawat kaca lampu ya, yang boleh itu seperti apa, videonya ada ya, ada grup-grupnya ya. Di sini ada grup A dan grup B ya. Ini ABCD, ini grup A, ini grup B. Kalau grup A dia tertukar dengan grupnya sendiri, B di A di B boleh, bisa ya. Videonya ada, teman-teman bisa lihat ya. Di sana lebih jelas. Nah, di sini akan saya nyalakan ya menggunakan anti konslet bahwa lampu ini sudah hidup. Nah, perhatikan di sini, bismillah. Wah, ini tidak hidup, sebentar teman-teman. Belum nyangkut ini.
Ini karena tempatnya terlalu kecil ya. Kita tes ya. Nah, ini menyala ya. Ini driver ini normal. Di sini terbaca, terlihat enggak itu 23 watt. Oke, kita copot diodanya ya. Karena ini dioda normal, nggak masalah kita menggunakan dioda normal yang ini ya. Ini dioda SMD, kita lepas dulu supaya tidak ribet ya. Nih, kita copot dioda penyearahnya. Ini dari sini ya. Ini dioda ini yang paling pinggir. Nah, ini ada garis-garis ya teman-teman. Ini ada garis-garis. Terlihat nggak ini? Nah, ini di pinggir sini sebelah kanan ada garis-garis. Ini seperti ini ya. Dia tandanya katoda ya. Katoda untuk yang dioda biasa ya. Katoda untuk apa? Dioda biasa dia ditandai warna putih ya. Itu katoda. Kalau katoda yang SMD itu ditandai dengan garis-garis. Di sini ada garis-garis ya sebelah kanan. Oke. Udah paham ya? Udah tahu ya? Dia ada garis-garisnya. Itu namanya katoda ya. Oke, kita lepas. Cara melepasnya sangat gampang. Teman kita ada yang bingung ya cara melepasnya. Kita lepas saja, kita sedot di ujung kanan kirinya ya. Nih kanan kiri. Jadi ini satu kali praktek menjawab beberapa pertanyaan ya teman-teman. Jadi beberapa pertanyaan kita jawab dengan satu praktek di sini. Oke, seperti ini kita kurangi dari timah yang nempel karena ini ada lem di bawahnya. Kita congkel pelan-pelan saja ya. Kita panasin seperti ini ya. Kita panasin dengan cara menekan. Nah, seperti ini. Memang ada lemnya memang seperti itu teman-teman. Dia, nah itu terlepas ya. Memang dia ngelotok dari bawah. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita langsung dari sini. Nah, resikonya memang ngelotok seperti itu. Nah itu terlihat ya karena dia nempel di sini ya. Ada lemnya. Dia nempel di sini. Kalau dioda SMD itu pasti dilem. Nah, oke. Kita pasang ya. Tadi katoda ada sebelah kanan ya teman-teman. Katoda ada di sebelah kanan. Nah ini yang putih harus ada di sebelah kanan. Sesuai dengan tadi yang lama ya. Sesuai dengan yang lama. Nah, kita paskan saja. Paskan saja ke sini. Ditekuk ke bawah. Ke bawah sini ya teman-teman. Ditekuk seperti ini. Lalu kita tekuk lagi ke samping. Nah, seperti ini ya. Nah itu membentuk seperti ini teman-teman ya. Terlihat ya. Sebelah sini juga iya. Kanan kiri sama ya. Ditekuk ke bawah dulu. Baru kita tekuk seperti ini. Nah dia hampir mirip seperti dioda SMD ya. Kita sejajarkan pada badannya seperti ini ya. Terlihat ya. Nah seperti ini. Baik, nanti kita potong nanti ya. Kita potong nanti saja. Nah, kita kasih fluk dulu ya. Biasa aku kasih fluk supaya timahnya nempel. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jangan sampai terbalik. Tadi udah saya bilang ya. Untuk katoda dan anodanya tidak boleh terbalik. Kita kasih timah dulu yang di bawah. Biar mudah untuk nempel. Ini juga iya. Diodanya ini yang mau kita pasang kita kasih timah dulu. Nah, seperti ini. Nanti ngepasnya terakhir saja ya. Nah. Pinset saya tak cari nggak ketemu teman-teman. Harusnya menggunakan pinset lebih mudah ya. Pakai pinset lebih mudah. Wah, tersenggol kameranya. Bentar, agak ribet. Panas karena panas teman-teman. Ini Nah, seperti ini. Perhatikan. Memang agak panas karena harus menggunakan pinset ya. Nih seperti ini. Sudah, ujung satu lagi. Ujung yang katoda ya, yang katoda. Oke, sudah seperti ini aja teman-teman. Sangat mudah sekali itu. Nah,
Lebihannya baru kita lepas, kita potong ya. Tersenggol terus. Ujungnya kita potong biar tidak konslet ke tetangganya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini aja teman-teman. Ya, caranya sangat mudah sekali. Cara penggantiannya ya seperti ini. Bisa, boleh dan aman ya. Ini langsung saja kita tes kembali ya. Kita tes kembali setelah penggantian dioda SMD menggunakan dioda biasa. Nah, kita menggunakan kaca eksternal lagi. Ini kalian yang ingin buat tes lampu seperti ini ya. Kalau yang buat anti konslet itu ada menyatu itu apa? Alat tes driver ya. Dia tidak menggunakan, yang ini tidak menggunakan milar starter. Kalau yang tes driver itu yang nempel pada anti konslet dia menggunakan milar starter seperti itu. Ini tak tempelin sini dulu biar enak. Nah, posisinya. Oke, langsung kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menyala ya. Menyala normal itu wattnya terbaca 23 watt ya di sana. Nah, ini terbaca 23 watt ini. Nah, copot itunya teman-teman. Apa namanya? Itunya copot ininya. Oke, ini masih tertempel seperti ini ya pemasangannya, teman-teman bisa melihatnya ya. Oke, seperti itu aja cara pemasangan apa namanya lampu ya, apa dioda penggantian dioda yang SMD dengan dioda biasa. Baik, seperti itu aja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan juga apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.